Saya berasal dari UPBJJ Jambi dengan NIM 0446285253. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang peran filsafat dan memperkuat ilmu pendidikan. Pada slide pertama ada pertanyaan, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai dalam ilmu pendidikan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa menjadi tanpa arah. Filsafat ilmu bertindak sebagai quality control. Pertanyaan pertama dalam sudut antropologi yaitu eksistensi. Filsafat bertanya, apakah objek kajian pendidikan itu jelas? Jelas objeknya adalah proses belajar mengajar dan interaksi edukatif. Yang kedua yaitu epistemologi atau metode, yaitu bagaimana kita mendapatkan pengetahuan tentang peserta didik. Apakah melalui observasi empiris atau intuisi? Ketiga yaitu aksiologi atau nilai. Apa tujuan akhir pendidikan? Apakah nurani atau karakter atau hanya semata kecerdasan? Dengan demikian, filsafat ilmu memberikan legitimasi ilmiah agar pendidikan tidak dianggap sebagai lore-lorean biasa. Yang kedua yaitu pertanyaan, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna turut memperkaya filsafat ilmu. Bayangkan jika filsafat ilmu hanya ada di pikiran filsafat tanpa implementasi di sekolah, ia akan mandek. Ketika pendidikan menemukan fenomena baru, misalnya cyberbullying atau distraksi digital, maka filsafat ilmu dipaksa untuk beradaptasi. Teori-teori lama tentang metode mengajar harus direvisi. Jadi, pendidikan bukan hanya objek kajian filsafat ilmu saja, tetapi juga laboratorium hidup yang memberikan data atau bagi filsafat untuk berkembang. Pada slide ketiga yaitu pertanyaannya, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, antropologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Karena ia mampu membedah masalah inti pendidikan ke dalam 3 dimensi. Yang pertama yaitu dalam dimensi antropologi, yang kedua dalam sisi epistemologi, dan yang ketiga dari sisi aksiologi. Dari sisi antropologi, kita bertanya, apa hakikat seorang guru? Apakah dia sumber informasi atau fasilitator? Ini mengubah definisi peran guru. Sedangkan dari sisi epistemologi, kita bertanya, apa itu kecerdasan yang valid? Hanya IQ atau mencakup kecerdasan emosional, itu mengubah cara kita menilai siswa. Dari sisi aksiologi, kita bertanya, mengapa kita belajar? Untuk lulus atau untuk memahami? Ini menentukan motivasi belajar. Tanpa pisau ini, kita hanya menyelesaikan masalah permukaan tanpa menyentuh akar-akarnya. Kita masuk ke slide terakhir, yaitu pertanyaan keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh yang pertama yaitu kebijakan kurikulum. Contohnya seperti polisi baru selesai mengharuskan pembelajaran berbasis kontekstual. Dari sudut aksiologi filsafat ilmu, pendidikan bertujuan agar siswa memiliki nilai flus, bukan sekedar facts. Ini membuat pemerintah merevisi kurikulum dari yang hafalkan atau memotivasi menjadi merdeka belajar. Contoh yang kedua yaitu proses pembelajaran seperti intuitive based learning atau pembelajaran berbasis inquiry. Secara epistemologi, filsafat ilmu menyatakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa. Akibatnya, guru di kelas tidak lagi ceramah tapi memancing pertanyaan agar siswa menentukan sendiri jawaban-jawaban yang telah mereka berikan nantinya. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.